Puluhan tentara menyerbu Masjid Aqsa, masjid kita umat Islam, pada saat umat Islam sedang menjalankan salat tarawih di sana. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan puja dan syukur kita sebagai Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi ini, tentunya pencipta hakikatnya manusia. Pada prinsipnya manusia hidup sekiranya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan dia tidak luput daripada pengawasan Allah. Dia tidak luput daripada ikrar-ikrar yang memuliakan Allah, dengan ucapan yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seseorang yang mulia saja di antara kita sering kita sanjung, tetapi kenapa kita lupa menyanjung segala sesuatu yang pemilik daripada dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ditandai dengan rasa syukur pada dirinya, yang mana ia menggunakan apa yang ia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki waktu maka dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia memiliki tubuh yang sehat dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tentunya dinukil dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, bukan orang Indonesia, bukan suku Batak, tetapi ia lahir di Arab sana. Kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah berkata-kata dengannya, tetapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan melebihi daripada kecintaan anak, istri dan harta. Karena sesungguhnya seseorang yang dikatakan mengimani Rasul adalah ketika ia meletakkan kecintaan terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang amat sangat singkat.
sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Padahal kalau di akhirat nantinya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya, janganlah kita terlena dengan dunia yang sempit ini. Maka lihatlah segala perbuatan, lihatlah bagaimana sikap kita. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau justru bertentangan? Karena sesungguhnya semulia-mulianya seseorang, secerdas-cerdasnya seseorang adalah ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir pada kesempatan ini mengangkat judul berkenaan dengan kondisi umat saat ini, yaitu kekejaman Israel tak bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat kita menjalankan puasa Ramadan, tarawih bersama, berkumpul dengan keluarga, berbahagia dengan hidangan berbuka, saudara-saudara kita di Palestina dianiaya tentara Israel beberapa waktu yang lalu. Puluhan tentara menyerbu Masjid Aqsa, masjid kita umat Islam, pada saat umat Islam sedang menjalankan sholat tarawih di sana. Saudara-saudara kita ditembaki, dilempari dengan granat kecut, gas air mata, dipukuli agar keluar daripada masjid tersebut. Sungguh ini kebrutalan Israel yang sekian-kian kalinya. Musuh Allah ini tak lagi memandang siapa yang dihadapinya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun disikatnya. Tak ada lagi rasa kemanusiaan di otak mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa balasan atas tindakan keji Israel tersebut? Tidak ada, hanya kecaman demi kecaman. Pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim hanya berbicara saja tanpa ada gerakan apapun. Di balik itu mereka bekerja sama dengan Zionis. Lihatlah, tahun lalu Turki makin meningkatkan hubungannya dengan Israel dengan menambah ekspornya. Demikian pula Arab Saudi dan Indonesia menjadi mitra dagang Israel. Negeri-negeri muslim seperti Emirat Arab, Mesir, Maroko, Sudan, Bahrain dan Yordania malah memperbaiki hubungan diplomasi dengan Israel laknatullah alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah ini pengkhianatan terhadap Islam? Mereka lupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman di dalam Al-Quranil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhununa amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, serta jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian tahu. Al-Anfal ayat 27. Mereka juga seperti tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wan nasara awliya ba'dukum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, artinya ketika ada hai berarti di dalamnya ada perintah dan larangan. Janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai kawan bagi kalian. Sebagian mereka adalah kawan bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai kawan, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
perlu kita ketahui bahwasanya haram hukumnya berhubungan dengan Israel, negara kafir harbi. Mereka secara nyata telah memerangi kaum muslimin. Kebiadaban dan kebencian Israel terhadap kaum muslimin sudah begitu sangat nampak dan terbuka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita melihat ketika datang PBB untuk memberikan resolusi, bahkan resolusinya sudah berkisar 30 resolusi, tetapi itu tidak dikurbis sedikit pun oleh kaum Israel laknatullah alaih. Artinya harapan kita tidak ada pada PBB. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, haram bergandengan tangan dengan mereka. Yang wajib dilakukan adalah memerangi dan mengusir mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Al-ayah. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Al-ayah Al-Baqarah ayat 190. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusir siapa yang telah mengusir kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَكِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah sikap kita yang ditentukan oleh Allah dan Al-Quranil Karim. Mereka telah merebut tanah umat Islam, maka balasannya adalah mengusir mereka dari tanah tersebut. Selain itu, umat Islam terutama para pemimpin negeri Islam wajib memberikan pertolongan kepada saudara seiman. Inilah sikap yang harus ditunjukkan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasruh. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. An-Anfal ayat 72. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan haramnya menelantarkan nasib saudara seiman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuh." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi dan melantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita perbaiki persepsi kita mulai sekarang, bahwasanya setiap manusia yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik kulitnya hitam, baik kulitnya kemerah-merahan, baik hidungnya mancung, baik hidungnya pesek, baik dia lahir di tanahnya maupun di Indonesia, selama dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka adalah saudara kita, dan itu yang diajarkan di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah, persoalan Palestina adalah persoalan agama. Palestina adalah tanah khariziyah, artinya tanah yang dibebaskan dengan perang, milik kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin terikat dengan perjanjian Umar dalam kitabnya Al-Umariyah dengan kaum Nasara di Yerusalem. Perjanjian ini ditandatangani oleh pendeta Sopronius dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Miladiyah. Di antara poin perjanjiannya adalah tidak mengizinkan kaum Yahudi lewat dan bermalam di Yerusalem. Mereka juga dilarang
tinggal bersama warga Nasrani atas permintaan kaum Nasrani Yerusalem. Artinya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perjanjian ini akan berlaku sampai datangnya kiamat. Maka ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, masalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasasi ijastaka minhu ulqun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum muslim dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lupakah kita dengan pesan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semestinya para penguasa malu dengan sikapnya. Lihatlah Amerika Serikat dan Eropa berbondong-bondong menolong Ukraina karena diserbu Rusia tanpa peduli kata PBB dan dunia. Mengapa pemimpin negeri muslim diam saja? Bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya kita peduli dengan saudara kita. Mungkin kita tidak ada hubungan ekonomi, mungkin tidak kita ada hubungan timbal balik, tetapi di dalam Islam, ketika dia sudah mengikrarkan syahadat, maka seorang muslim wajib memperlakukan mereka sebagaimana Islam memperlakukan mereka. Bayangkan perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bagaikan satu tubuh. Satu tubuh yang lain tersakiti, maka semua akan merasa tersakiti. Tetapi ketika kondisi sekarang tidak demikian, berarti ada yang keliru di antara kita. Ada yang tidak memahami Islam sebagaimana semestinya anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mari kita, apa yang kita perbuatlah kepada saudara kita di sana. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita pentingnya kita peduli kepada sesama kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa anni wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala zaini uqbalik الشعرام والإلهام وإمام الطيبة والحكام أبي نقاس سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه